dari Mitratel kita benahi dari sisi manajemen, kemudian dari sisi bisnisnya kita tata sehingga kita persiapkan benar-benar untuk IPO. Nah, alhamdulillah di IPO ini luar biasa hasilnya dan memperoleh apresiasi juga dari kementerian. Kita ini menjadi IPO terbesar untuk kategori BUMN. Jadi IPO-nya Mitratel ini dengan perolehan dana 18,5 triliun itu yang menobatkan Mitratel menjadi IPO terbesar di BUMN selama IPO-nya ada. Gitu ya. Universitas Indonesia, universitas kami, di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Teknik UI, yaitu Bapak Hadi Prakoso. Beliau sekarang adalah komisaris PT Daya Mitra Telekomunikasi atau yang dikenal dengan nama Mitratel. Apa kabar Pak Hadi? Alhamdulillah Pak Bambang, sehat-sehat, baik. Iya. Mungkin Bapak bisa mulai dengan cerita pengalaman kuliah di S1 di Fakultas Teknik Elektro UI, dan kemudian magisternya juga di UI, tapi di manajemen telekomunikasi, kemudian berkarir di PT Telkom, sampai sekarang ditugaskan menjadi komisaris di PT Mitratel. Silahkan Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, mungkin saya mulai dari awal cerita gitu ya, masuk UI gitu. Itu tahun 1986. Saya masuk ke Elektro UI gitu ya. Tadinya saya nggak pernah kepikir Pak Bambang masuk ke UI itu. Karena saya nggak pernah kepikir juga kuliah di Jakarta gitu ya. Ya. Tantangannya terlalu banyak dan terlalu rumit gitu. Nah, tapi saya pikir universitas yang membawa nama bangsa itu apa ya? Kayaknya cuma Universitas Indonesia. Gitu. Yeah. Makanya saya tertarik ke situ, tertantang ke situ, masuk ke UI tahun 86, masuk di Elektro. Nah, rupanya juga nggak gampang gitu ya, tantangan. Kalau mungkin sekolahnya saya pikir sama-sama saja gitu ya. Tapi tantangan lingkungan yang cukup lumayan gitu ya. Artinya banyak hal terkait dengan keberagaman di Jakarta yang sangat beragam, suku, agama, etnis maupun strata sosial ini yang sebenarnya menjadi tantangan dari teman-teman untuk kuliah di Jakarta khususnya. Nah, tahun 86 saya masuk kuliah masih di Salemba waktu itu Pak Bambang. Salemba kuliahnya ya gedungnya mungkin juga sangat terbatas. Sebelahnya Fakultas Ekonomi gitu. Ya kita mainnya juga ke Fakultas Ekonomi juga dulu dari Fakultas Teknik gitu ya, sebelah-sebelahan. Gedung kuliahnya mungkin juga ruangannya nggak banyak. Jadi kuliah tuh ya ruangannya itu saja gitu ya. Mahasiswanya sudah mulai banyak tuh dari 85 86 itu udah 100-an yang tadinya hanya 40 50. Nah, ini menarik di situ. Tadi saya sampaikan tadi adalah tantangan keberagaman. Ini yang harus bisa kita sesuaikan, ya, terutama dengan keberagaman suku macam-macam. Kalau dulu saya di Semarang cuma suku Jawa aja. Ternyata di sini banyak. Ya, ini yang menjadi kita harus bisa komunikasi dan bersosialisasi. Nah, tahun 87
Itu saya pikir juga jadi satu hal yang menantang juga, karena UI pindah ke Depok. Jadi saya ini mahasiswa yang mengalami 2 kampus di Salemba dan di Depok gitu. Nah, ini saya baru merasakan ternyata teman-teman UI itu luar biasa. Luar biasanya apa? Di Depok itu kampusnya cukup luas, Pak. Dan teknik itu ada di paling belakang. Nah, saat itu transportasi belum ada. Yang ada masuk kampus itu kalau nggak naik motor, naik mobil, jalan kaki. Gitu. Nah, ini yang membuat mungkin teman-teman UI mungkin seangkatan saya juga mungkin awal-awal itu sangat kompak. Gitu. Kita biasanya jalan kos di dekat kampus, jalan kaki menuju ke kampus. Nah, di tengah jalan tuh pasti ada yang nawarin, Pak. Nawarin untuk tumpangan. Nah, ini saya pikir keguyupannya itu ada di situ. Gitu ya. Jadi dari luar, dari halte UI dan stasiun UI yang cukup jauh menuju kampus itu menjadi satu hal keguyupan yang menarik. Ternyata teman-teman itu banyak toleransinya, gitu ya. Banyak keguyupannya. Nah, itu kita merasakan bahwa kebersatuannya, kesolidannya itu luar biasa. Nah, terus 87 mulai kuliah di Depok, gitu ya. Terus saya masuk ke ini. Saya sebenarnya juga aktif juga di Ikatan Mahasiswa Elektro. Gitu. Saya pernah jadi salah satu pengurus, jadi wakil ketua IME, gitu ya. Kemudian saat itu juga, setelah itu saya aktif juga di Senat Fakultas Teknik UI. Nah, alhamdulillah ini juga memberikan bekal pengalaman saya. Dan sempat saya juga dinobatkan sebagai mahasiswa aktif berprestasi, Pak. Nah, ini tahun 1990-an. Nah, itu waktu itu zamannya Pak Todung, gitu ya. Todung Barita dulu dekannya. Almarhum Pak Todung. Itu saya dinobatkan sebagai mahasiswa aktif berprestasi. Nah, kegiatannya cukup banyak juga, gitu ya. Terutama dengan lingkungan, karena lingkungan UI waktu itu baru, gitu ya, dari kampus Depok itu sangat baru, dan lingkungan di sampingnya Kukusan itu masih sangat pedesaan sekali. Nah, kita juga punya tuntutan untuk bisa memberdayakan masyarakat tadi, gitu ya. Ya paling enggak kita sebagai mahasiswa kita juga punya kewajiban juga untuk ngajari teman-teman atau anak-anak yang di lingkungan tadi untuk menjadi lebih maju lah, gitu. Itu bagian juga yang kesan yang saya peroleh selama di UI. Kalau sekarang mungkin sudah ramai sekali ya, Pak. Tapi waktu itu sangat sepi dan jalanan pun masih sangat gelap. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, terus setelah itu saya mulai, saya itu dengan Telkom sudah dari sejak kuliah, Pak, gitu ya. Saya mulai semester 8 di UI. Itu sudah diberi beasiswa oleh Telkom. Gitu ya. Jadi saya masuk Telkom itu sebelum saya lulus dari UI. Gitu. Nah, itu full saya dibiayai oleh Telkom sampai selesai, kemudian masuk ke Telkom tahun 92, dan setelah itu diberi kesempatan sekolah lagi yang tahun 97 ya, 97 ya, sebenarnya banyak teman-teman yang punya kesempatan sekolah keluar, tapi waktu itu karena krisis semua yang di luar masuk ke dalam negeri semua. Nah, ada peluang lagi saya masuk ke UI lagi. Kali ini di fakultasnya masih sama, di Fakultas Teknik, tapi jurusannya manajemen telekomunikasi yang memang spesifik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, jadi
kalau urusan sekolah sebenarnya saya mungkin sudah semuanya dibiayai Telkom, Pak, dari awal S1 maupun S2 itu semua oleh Telkom. Selesai itu kemudian saya mendapat tugas ya selesai S2 tadi di telekomunikasi sekitar tahun 2001 saya dapat tugas sebagai kepala kantor di Kandatel Garut gitu ya. Kemudian setelah itu perjalanan saya pindah ke Jakarta dan sampai sekarang di Jakarta dan memang mengkhususkan diri untuk bidang wholesale bisnis gitu ya. Nah, wholesale bisnis terakhir posisi saya sebagai deputi EVP untuk wholesale bisnis divisi wholesale itu yang mendorong saya juga, Pak, mendapatkan tugas tambahan tadi dari perusahaan. Jadi tahun 2021 saya mendapat tugas tambahan dari perusahaan sebagai komisaris Mitratel. Nah, sebagai komisaris Mitratel ini juga tantangan baru juga, Pak, buat saya gitu ya. Karena begitu saya masuk ini tantangannya adalah bagaimana membuat Mitratel ini IPO gitu. IPO di tahun 2021 dan itu adalah tugas dari Kementerian BUMN yang harus kita selesaikan dan kita siapkan dari Mitratel, kita benahi dari sisi manajemen, kemudian dari sisi bisnisnya, kita tata sehingga kita persiapkan benar-benar untuk IPO. Nah, alhamdulillah di IPO ini luar biasa hasilnya dan memperoleh apresiasi juga dari kementerian. Kita ini menjadi IPO terbesar untuk kategori BUMN. Jadi IPO-nya Mitratel ini dengan perolehan dana 18,5 triliun itu yang menobatkan Mitratel menjadi IPO terbesar di BUMN selama IPO-nya ada. Dan tahun 2021 juga sebenarnya menjadi IPO terbesar kedua nih setelah Bukalapak. Setelah Bukalapak kemudian Mitratel ini perolehan dananya terbesar kedua. Itu mungkin yang tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada saya dalam mengemban kemajuan untuk Mitratel dari Bali. Ya, jadi Pak Hadi ini masih double tugasnya ya, masih di PT Telkom juga ada. Betul, Pak. Ya, sebenarnya ini adalah kalau misalnya adalah tugas tambahan saya ya. Di Mitratel. Ya. Jadi kalau tugas pokoknya sebagai apa sekarang? Sekarang saya sebagai Deputi EVP, ya, Executive Vice President untuk divisi wholesale bisnis. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Nah, sekarang Mitratel ini, Pak, ini sepenuhnya melayani PT Telkom atau juga ada bisnis di luar itu? Ya. Baik, makasih Pak Bambang. Ini menarik pertanyaannya gitu ya. Ya, Mitratel ini sekarang sebagai perusahaan publik. Perusahaan publik artinya kita sudah mempunyai janji-janji dengan investor gitu bahwa pada awalnya memang ya kita Mitratel ini dibentuk untuk melayani internal Telkom gitu. Namun dengan berjalannya waktu kemudian peluang-peluang yang ada akhirnya Mitratel ini bisa melayani seluruh kebutuhan operator yang ada di Indonesia. Walaupun memang saat ini yang paling besar masih di Telkom Group gitu ya. Karena memang posisi pelanggan terbesar ada di Telkom Group ya, mungkin sebagian besar masih ada di Telkom Group gitu. Dan kalau sekarang kita terbuka untuk umum gitu. Artinya semua bisa masuk dan malah kita juga mencari atau mendorong perusahaan ini untuk
tidak hanya di Indonesia, malah mungkin akan keluar juga. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, Pak Edi, dulu di awal-awal itu kan masing-masing operator itu kan membuat menara sendiri-sendiri. Ya. Itu kan rasanya lucu gitu ya. Menara berjejer-jejer di tempat yang sama, seperti tidak efisien gitu. Kalau sekarang seperti apa? Kalau sekarang menarik nih Pak. Sekarang dengan adanya peraturan pemerintah baik di pusat maupun di daerah gitu ya. Jadi semaksimal mungkin untuk bisa pendirian tower baru itu minimal ada 2 lah gitu. 2 operator yang nempel di situ gitu. Jadi nggak boleh lagi sendiri. Nah, fenomenanya juga menarik Pak. Kalau dulu semua operator membangun sendiri, operator mobile ya, MNO kita nyebutnya, mobile network operator, itu membangun tower-towernya sendiri untuk coverage-nya gitu. Nah, makin ke sini ternyata itu menjadi tidak efisien. Ya, artinya banyak hal yang harus dikerjakan oleh MNO tadi. Nah, saat ini MNO ini fokus ke services-nya saja, ke customer. Makanya semua infrastruktur banyak yang dijual. Nah, makanya muncul banyak tower-tower provider yang akhirnya juga memmerge semua aset-aset yang ada di mobile network operator tadi. Jadi sekarang banyak dikelola tower provider namanya gitu ya. Tower provider yang mengelola tower-tower dari mobile network operator. Nah, dengan adanya TP tadi memungkinkan satu tower itu juga bisa dihuni oleh banyak operator, network operator gitu. Itu yang menarik sekarang di situ, Pak. Jadi kita fokus ke tower provider-nya. Gitu. Ya. Jadi kan itu sebenarnya lebih efisien ya. Itu maksimal bisa sampai berapa, Pak? Maksimal bisa sampai 3 atau 4 operator, Pak. Gitu ya. Itu kalau yang memang yang tower-tower besar gitu ya. Dan tergantung juga nanti dengan ketinggian antena, besar kecilnya antena gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, selain Mitratel ini, apakah ada perusahaan lain ya yang kelihatannya dulu juga banyak yang memang hanya khusus mendirikan menara-menara seperti itu? Ya, banyak Pak. Saat ini mungkin ada lebih dari 10 TP gitu ya, baik nasional maupun lokal gitu, yang ada di Indonesia ini. Tapi sebenarnya secara evolusi mereka akhirnya bergabung satu sama lain gitu ya. Karena memang operasionalnya kalau terlalu menyebar itu cukup besar gitu ya. Jadi sekarang ini praktis hanya ada 5 TP besar atau 5 tower provider besar yang mengelola secara nasional gitu ya. Ya, salah satunya ada Mitratel, kemudian ada Protelindo, ada TPG, kemudian ada Solusindo gitu. Nah, itu banyak Pak gitu. Tapi yang dominan sekarang hanya di sekitar 5 besar lah. Dengan 28.000 menara telekomunikasi ini, apakah pangsa pasarnya terbesar, Pak? Nah, kalau kita lihat Pak, Mitratel ini sekarang nomor 2 terbesar kalau dari sisi jumlah tower ya. Bedanya tipis sekali dengan Protelindo. Hanya beda sekitar 100 toweran lah gitu. Cuman kita yakin Pak, 28.000 ini kita masih akan terus berkembang gitu ya.
Jadi kita harapkan bisa menjadi TP terbesar atau tower provider nomor 1 di Indonesia. Gitu ya. Kalau sekarang kita posisinya masih nomor 2. Kemudian kita juga punya target untuk menjadi tower 4 besar gitu Pak di Asia Pasifik gitu ya. Nah, sekarang ini posisi kita nomor 6 untuk di Asia Pasifik. Nah, sekarang kita mau menjadi tower keempat, ya, 4 besar. Nah, ini yang menjadi cita-cita Mitratel ke depan gitu. Kalau tidak salah kan ada penugasan untuk menambah 6.000 menara selama 3 tahun ke depan. Ya benar Pak, itu ada penambahan sekitar 6.000 menara untuk Mitratel gitu ya. Ini ada banyak hal nanti yang akan kita lakukan gitu ya. Yang pertama memang kebutuhan tower untuk 5G itu growth-nya cukup besar Pak. Gitu ya. Jadi CAGR untuk 5 tahun ke depan itu sekitar 5%. Nah, ini tentunya akan mendorong Mitratel untuk melakukan pembangunan yang mengantisipasi pertumbuhan 5G. Nah, yang kedua, kita juga akan melakukan aktivitas-aktivitas inorganik, gitu ya. Antara lain dengan melakukan akuisisi tower, gitu, baik di domestik maupun nanti di luar, gitu. Tapi dalam ke depan ini kita akan fokus dulu di domestic market, gitu ya. Jadi dalam 1 tahun 2 tahun ke depan ini kita akan melakukan akuisisi juga sekitar 6.000 tower lah. Gitu. Ya kalau itu berhasil, ya mungkin mohon doanya Pak, kita bisa menjadi yang terbesar di Indonesia. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Pak Edi, kalau teknologi 5G itu apa yang membuat kebutuhan towernya menjadi semakin meningkat? Ini menarik Pak. Yang pertama Pak, dengan adanya bisnis 5G, itu karena frekuensinya sangat tinggi, gitu ya. Jadi coverage ini akan menjadi lebih kecil. Gitu. Nah, dengan adanya kebutuhan coverage yang lebih kecil tadi, berarti butuh lebih banyak tower untuk mengcover area-area yang ada di Indonesia ini, gitu ya. Jadi kalau di sekarang 4G ini mungkin ada 1 tower, di 5G ini ada mungkin bisa lebih dari 2 atau 3 tower ya diperlukan, karena frekuensi yang tinggi tadi akan mengecilkan coverage, namun membesarkan kapasiti untuk transmisinya. Jadi ini yang menarik Pak, sehingga dengan adanya 5G khususnya nanti yang frekuensi di yang milliwave itu kita akan perlu banyak sekali tower. Ya, mungkin bisa digambarkan dengan teknologi 5G itu apa saja yang bisa dinikmati, yang bisa layanan yang bisa diterima oleh pengguna itu. Oh ya, nah mungkin saat ini Pak, belum terlalu banyak bisa kita tonjolkan, gitu ya Pak ya, karena ada banyak use case nanti yang akan bisa kita lakukan. Yang pertama ini yang sangat mungkin untuk berkembang adalah video, gitu ya. Video, kemudian gaming, gitu. Nah, sebenarnya di 5G itu yang pertama kita ada 3 hal. Yang pertama kita memperluas capacity atau memperbesar capacity, atau biasa disebut dengan IMBB, gitu ya.
broadband yang lebih luas lagi, kemudian kapasitinya lebih besar gitu ya, sehingga bisa masuk ke video yang 4K di atas HD lah ya, 4K itu. Kemudian yang kedua ada low latency. Low latency ini untuk kebutuhan misalnya autonomous car yang seperti itu, Pak. Jadi kita harapkan sesuatu yang sangat waktunya itu sangat real time gitu. Jadi minimize untuk accident lah gitu ya. Kemudian ya contohnya lagi mungkin semacam teledakter ini kan juga latensinya harus sangat real time gitu. Nah, dua hal itu yang akan muncul gitu Pak ya di 5G tadi. Tapi yang paling utama sekarang ini yang lebih banyak nanti baru akan ke arah video Pak. Video itu yang akan awal-awal yang akan kita lakukan gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, sekarang apakah Mitratel ini juga dibebani harus membangun tower-tower yang di kawasan-kawasan yang sebenarnya dari segi pasar nggak begitu produktif? Benar Pak, ini juga bagian dari tugas kita juga gitu Pak ya. Jadi di Mitratel itu atau di pemerintah itu punya program namanya 3T dan satu lagi non 3T. 3T itu daerah yang terluar, terdepan, tertinggal gitu ya. Nah, kalau daerah 3T itu sebenarnya sudah ditangani oleh pemerintah melalui program YUSO, dana YUSO. Nah, satu hal lagi, dana YUSO tadi kan tidak akan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan telekomunikasi di daerah 3T tadi. Makanya ada split lagi namanya non 3T. Nah, non 3T ini menjadi kewajiban operator yang diamanatkan oleh pemerintah gitu ya, untuk dipenuhi. Nah, di sini ada peran dari mobile network operator, ada peran dari tower provider, ada peran dari penyelenggara network gitu ya untuk memenuhi, Pak. Nah, bagaimana memenuhinya? Yaitu dengan membangun, menyiapkan di daerah non 3T tadi. Karena ini menjadi tugas pemerintah terhadap network operator yang harus diwujudkan dalam bentuk fisik gitu. Kalau yang 3T tadi dalam bentuk dana YUSO yang kita sudah lakukan lewat budget yang sudah kita sisihkan dari operator lah untuk pemerintah itu. Nah, kalau ini secara fisik harus membangun. Memang jumlahnya cukup besar, Pak. Dari 83.218 desa, itu masih terdapat sekitar 3.500-an, tepatnya ya 3.435 desa yang masuk kategori non 3T. Gitu. Nah, non 3T ini sekarang yang sudah kita bangun sekitar 1.500-an desa, Pak. Jadi kita dalam 2 tahun ini akan membangun sekitar 1.500-an tower untuk desa-desa di non 3T tadi. Itu tersebar. Satu desa, satu tower gitu? Minimal 1. Ya. Minimal 1, Pak. Jadi nggak bisa digabung-gabung dengan desa-desa yang lain? Kalau di Jawa mungkin masih bisa, Pak. Tapi kalau yang di luar-luar Jawa ini yang terlalu jauh gitu, Pak ya. Nah, ini challenge juga kalau di luar Jawa. Kita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Kembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong.
Nah, ada juga di saya baca itu bahwa Mitratel itu juga memfasilitasi kerjasama dengan industri tambang dengan PT Freeport Indonesia dalam program 5G mining. Apa itu, Pak? Ya, ya. Nah, sebenarnya Pak, yang diminta oleh pemerintah gitu ya, kita akan membuat 5G di industri tambang gitu, di Freeport khususnya. Itu pemerintah minta Telkom untuk membuat 5G pertama di Asia Tenggara dengan untuk industri mining gitu ya, khususnya di Freeport. Keterlibatan Mitratel di sini tidak terlalu banyak Pak sebenarnya, karena itu fasilitas ada di areanya Freeport. Nah, sebenarnya tugasnya adalah lebih banyak di teman-teman Telkomsel maupun teman-teman Telkom dalam menyediakan network. Jadi lebih banyak di sini adalah penugasannya ke teman-teman Telkomsel gitu. Nah, kalau di kita karena itu areanya adalah area khusus di Freeport, semua infrastruktur disediakan oleh Freeport gitu. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, sekarang Pak, kalau secara keseluruhan di Indonesia ini itu sudah berapa persen yang tercover, terkoneksi secara jaringan internet itu? Kalau sekarang kira-kira sekitar 4G di 2019 itu sekitar 50%. Nah, target Kominfo itu dengan MNO atau Mobile Network Operator itu harus mengcover 80-90% coverage internet gitulah ya, dalam 5 tahun ke depan. Jadi ini memang tadi Pak programnya ada yang program 3T dan non 3T tadi yang didorong oleh pemerintah untuk meningkatkan konektivitas internet di seluruh negeri ini gitu ya. Artinya ini memang menjadi tantangan buat kita, sekaligus menjadi peluang juga gitu Pak untuk mengembangkan bisnis telekomunikasi di Indonesia. Jadi dengan tambah 6.000 3 tahun ke depan, kira-kira belum bisa Pak ya, 80-90%. Saya pikir masih ini Pak, masih cukup menantang gitu Pak. Gitu ya. Artinya kalau hanya 6.000 kayaknya masih kurang Pak. Gitu. Ya, karena 3.500 saja itu baru non 3T. Yang 3T itu juga cukup banyak, itu sekitar 8.000-an lagi. Gitu. Gitu. Jadi artinya peluangnya Mitratel masih sangat besar gitu Pak? Masih sangat besar Pak. Masih sangat besar. Di samping baru mengoperasikannya itu juga cukup besar peluangnya kira-kira. Iya, betul. Jadi nanti bisnis turutannya pun juga makin banyak peluangnya Pak. Tidak hanya di towernya saja gitu. Itu kalau kita baru bicara towernya aja gitu Pak. Ya. Bisa digambarkan Pak, bisnis lain di luar tower itu? Nah, kalau tadi kita ngelihat gitu Pak ya, bisnis tower di Mitratel ini kan kalau tadi kita bicara baru ngomong bisnis towernya saja. Yeah. Sebenarnya turutannya banyak Pak gitu ya. Jadi tower dan semua activity yang terkoneksi dengan atau yang berhubungan dengan tower. Yang pertama, tower pasti perlu power gitu ya. Kemudian perlu connectivity gitu, atau keterhubungan gitu ya, atau transport untuk network gitu. Kemudian perlu juga bagaimana mengoperasikan atau memelihara tower tadi. Kemudian ada juga saat 5G nanti akan muncul gitu ya.
di mana latensi tadi menjadi kebutuhan utama kebutuhan utama untuk layanan, ya seperti autonomous car, kemudian remote teledoctor dan sebagainya yang kira-kira butuh benar-benar real time. Itu semua konten harus mendekat ke pelanggan. Artinya apa? Di situ nanti akan kita tempatkan juga micro edge data center. Jadi small data center yang ada di tower-tower tadi, Pak. Nah, bisnis-bisnis tadi yang akan mendorong kemajuan ke depan. Jadi untuk powernya kita akan sediakan kalau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh PLN pasti akan kita sediakan solar cell, ya, green energy. Kemudian untuk connectivity-nya kita sekarang juga punya bisnis turutan, yaitu membangun fiber optik dari tower menuju ke network operator. Jadi itu pun kita sediakan connectivity-nya. Jadi benar-benar mobile network operator hanya pesan, saya akan membuka di lokasi X, semua sudah tersedia. Dari connectivity-nya, dari towernya, dari powernya. Bahkan nanti kalau saya pengen menempatkan konten ada di dekat pelanggan, saya sediakan juga mini atau micro edge data center di situ. Nah ini nanti semua yang tadinya tersentralisasi akan terdistribusi ke arah tower. Jadi itu bisnis yang sangat menarik depan itu, Pak, ya, yang mungkin juga menjadi peluang kita yang cukup besar. Makanya bisnis tower ini sangat menarik untuk semua operator tower di dunia ini, gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Pak Edi, tower-tower ini kadang-kadang di tempat-tempat yang terpencil, yang susah, ya gitu. Itu membutuhkan SDM atau bisa dikontrol dari jauh? Ini menarik, Pak. Yang pertama, saat ini memang kalau secara fisikal ada SDM dari orang setempat. Jadi ibaratnya kita punya kebun itu harus membangun ekosistem di sekelilingnya juga. Dan ini salah satunya juga kita mempunyai tower ini juga harus membangun ekosistem di sekelilingnya tadi. Pertama untuk security, kemudian untuk kolaborasi dengan lingkungan. Nah, yang kedua, semakin ke depan ini kita juga sudah merencanakan untuk melakukan digitalisasi atau transformasi digital di tower gitu. Jadi kita berharap semua tower tadi sudah bisa kita monitor dalam satu tempat gitu ya. Kalau di perangkat aktifnya gitu ya, seperti radio yang atau antena-antena yang nempel di situ, semua pasti bisa kita monitor. Nah, ini perangkat-perangkat pasif ini yang seperti menaranya itu sendiri, kemudian kondisi lingkungan itu kita akan melakukan digitalisasi gitu ya terhadap tiap tower, sehingga semua nanti kegiatan atau aktivitas dalam tower itu semua bisa di remote gitu, atau bisa dimonitor dari jauh. Setiap orang yang keluar masuk di situ nggak perlu juga izin dari berbelit-belit ya, semua kita atur melalui akses secara digital gitu ya, sehingga apabila perlu ke site atau ke tower itu semua bisa kita lakukan dari izin dan sebagainya, kita bisa lakukan secara remote. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Pak Edi,
tadi sekarang bicara mengenai alumni, terutama elektro. Ini kan para lulusan elektro ini kan eksklusif gitu ya. Menurut saya kan nggak begitu banyak perguruan tinggi yang punya ini. Jadi ketemunya mungkin juga dari teman-temannya sendiri gitu. Gimana pengalaman itu? Iya Pak. Ya memang sih kalau bicara alumni ini ya di lembaga negara maupun di BUMN atau mungkin dengan swasta gitu. Memang kalau kita ngomong elektro ada cukup eksklusif gitu Pak ya. Jadi nggak gitu banyak dan komunikasinya juga saya pikir cukup intens. Tapi saya pikir kalau secara keseluruhan Pak dengan alumni UI gitu ya, secara keseluruhan saya pikir ini malah menjadi hal yang baik gitu ya, karena kita mencoba untuk selalu terbuka gitu ya dan saling bekerja sama lah gitu ya, saling bekerja sama untuk kemajuan bangsa ini gitu. Jadi saya pikir kalau yang dari sisi hal yang sangat simpel gitu ya, kalau dari teman-teman elektro ini kan memang ya cukup aktif lah gitu ya, cukup aktif ya teman-teman elektro ini. Ada beberapa kegiatan yang webinar yang tiap minggu juga ada juga teman-teman itu lakukan. Tapi di atas itu saya pikir di teman-teman teknik maupun UI secara keseluruhan itu alumninya saya pikir juga cukup aktif juga dan kita bisa saling membantu atau saling menolong gitu. Terakhir Pak Adi Prakoso, mungkin ada saran ya, baik untuk alma mater ya, mungkin mempersiapkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, karena terutama teknologi digital ini kan atau perkembangan komunikasi digital ini kan cepat sekali gitu ya. Jadi apa yang terjadi ke depan kadang-kadang kita termasuk yang terkaget-kaget gitu. Apa yang disarankan persiapan itu termasuk para mahasiswa itu wawasan apa yang perlu dikembangkan gitu? Ya Pak, satu hal yang memang perkembangan ini cukup signifikan gitu ya, apalagi saat ini Pak, saat pandemik ini perkembangan mau nggak mau dipaksa untuk berubah gitu ya, bertransform secara global gitu. Dan yang tadinya kita nggak pernah ketemu Zoom seperti ini, mau nggak mau sekarang kita harus Zoom gitu ya. Ini iya, dulu mau Vicon aja kan ngapain sih gitu. Sekarang mau nggak mau harus bisa gitu ya. Nah, ini perkembangan yang cukup signifikan. Saya pikir yang pertama mungkin UI sebagai alma mater gitu ya, ini memang harus menjadikan lembaga pendidikan ini terus menjadi pelopor kemajuan bangsa gitu ya. Dan khususnya ini tahun 2045 ini kan ada bonus demografi nih Pak gitu ya. Nah, ini saya pikir juga UI ini harus mempunyai kemampuan untuk mempersiapkan generasi di bonus demografi ini dengan ya yang paling penting adalah membangun karakter dan kompetensi dari mahasiswa. Nah, kompetensinya apa gitu ya. Nah, ini mahasiswa ini sekarang kita ini kan terus dituntut untuk selalu kreatif, selalu inovatif dalam kondisi yang agile seperti sekarang ini gitu ya. Semua perubahan harus kita respon dengan cepat. Dan yang paling penting adalah keempat ini adalah efisien. Jadi 4 hal tadi, kreatif, inovatif, agile, dan efisien ini menjadi kunci utama mahasiswa-mahasiswa dalam mengembangkan karyanya di masa depan. Nah, apalagi kondisi sekarang mungkin semua sudah tidak ada batasnya itu. Muncul metaverse. Ini artinya memang dituntut mahasiswa alma mater ini juga harus bisa menyesuaikan atau bertransform ke digital. Artinya
transform ke digital itu bukan ke digitalisasinya, tapi bagaimana kita melakukan kolaborasi, bagaimana kita melakukan membangun ekosistem sehingga menjadi satu komponen yang bisa kita manfaatkan sama-sama gitu. Nah, ya saya pikir ya itu yang menjadi kebutuhan yang makin nyata, yang tadi agile dan efisien ini sangat menantang di masa depan gitu ya. Kompetensinya yang harus kita dorong yaitu bagaimana kita membangun kompetensi digital yang saat ini memang sangat diperlukan. Baik. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Terima kasih sekali Pak Adi Prakoso, Ya. Komisaris PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel, yang juga masih punya tugas utama di manajemen PT Telkom. Banyak sekali yang bisa kita ambil, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan memberi inspirasi kepada generasi muda, para mahasiswa yang saat ini masih belajar di bangku-bangku kuliah di perguruan tinggi. Sukses Pak Adi Prakoso, terima kasih. Amin, terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.